Timnas Indonesia dipaksa menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas Irak. Skuad Garuda bermain di bawah tekanan dari publik tuan rumah yang begitu antusias mendukung skuad singa Mesopotamia. Pasukan Merah Putih kini bersiap menyambut laga kedua dengan bertandang ke markas Filipina. Skuad Garuda dinilai punya peluang besar meraih poin penuh untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Cetak Gol coba merangkum persiapan Timnas Indonesia melawan Filipina sebagai berikut. Mendapat antusias gila dari warga Irak. Timnas Indonesia menjalani laga tandang berat ke markas Irak di laga pembuka. Skuad Garuda harus menghadapi animo tinggi dari pendukung tuan rumah. Publik Irak melihat Timnas Indonesia sebagai salah satu lawan tangguh yang harus diperhitungkan. Media Irak, BNN Network bahkan enggan meremehkan kekuatan skuad Garuda. BNN Network merasa Timnas Indonesia menjadi lebih kuat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mereka juga menganggap skuad Garuda semakin kuat dengan banyaknya pemain keturunan. Sebut saja Elkan Bagot, Sandy Walsh, Sain Patinama, serta Rafael Struijk yang menjadi sorotan. Media ini memprediksi keempatnya bakal menjadi ancaman berbahaya untuk Timnas Irak. Lawatan pasukan Merah Putih ke Basra International Stadium sudah dinanti 65.000 supporter tuan rumah. Shin Tae-yong meminta anak asuhnya jangan grogi menghadapi tekanan publik Irak. Coach Shin bilang kalau skuad Garuda harus menikmati laga tandang ini. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku mental para pemain sudah siap menghadapi Irak. Selain itu, Timnas Indonesia juga layak diapresiasi karena berani berlaga di negara konflik. Pasalnya, Irak berada di kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami konflik panas. FIFA sebelumnya juga pernah melarang Irak menggelar laga kandang hingga tahun 2018. Pasalnya, keamanan di negara minyak ini sempat dalam kondisi berbahaya akibat konflik perang. Kalah menyakitkan lawan Irak. Timnas Indonesia dipaksa tumbang dengan skor telak dari laga tandang melawan Irak. Skuad asuhan Jesus Casas membantai skuad Garuda dengan skor besar 5-1. Kekalahan memalukan ini didapat akibat turunnya performa beberapa pilar andalan. Elkan Bagot dan Jordi Amat tampil kurang sigap di lini belakang. Akibatnya pertahanan skuad Garuda terlalu mudah ditembus para penyerang Irak. Jordi Amat bahkan mencetak gol bunuh diri yang membuat tuan rumah unggul 2-0 di menit 35. Lalu ada Mark Locke dan Adam Alis yang dinilai kurang kreatif mengatur ritme permainan di lini tengah. Keduanya gagal mengimbangi performa impresif para gelandang skuad singa Mesopotamia. Sementara lini depan yang dihuni Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan tampil melempem. Keduanya dikunci rapat pertahanan Irak yang bermain solid. Skuad Garuda sempat mendapat asa lewat gol Sain Patinama di akhir babak pertama. Pemain Viking FK ini memperkecil papan skor menjadi 2-1. Namun Irak terlalu perkasa dengan menambah 3 gol di babak kedua. Osama Rashid, Yosef Amin, serta Ali Al-Hamadi memastikan tuan rumah meraup poin sempurna. Shin Tae-yong mengaku skuad Garuda kalah kualitas dari skuad singa Mesopotamia. Pilihan strategi Coach Shin juga disorot karena banyak mencadangkan pemain keturunan. Hanya Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Mark Locke yang dimainkan di jajaran starting line up. Sementara Sandy Walsh dan Rafael Struijk diparkir di bangku cadangan. Ambisi bangkit. Meski mengakui kekalahan, Shin Tae-yong masih yakin dengan peluang anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan ini berambisi mengalahkan Irak di pertemuan kedua nanti. Sebelum itu, Shin Tae-yong meminta skuad asuhannya fokus pada laga melawan Filipina. Menurutnya, kemenangan di laga nanti akan menjadi modal penting untuk memotivasi skuadnya. Di laga nanti, Indonesia akan kembali melakoni laga tandang menghadapi Filipina. Sain Patinama optimis para rekannya bisa tampil lebih baik. Pemain Viking FK ini menyebut skuad Garuda sempat memberikan perlawanan sepadan kepada Irak. Namun para rekannya dinilai kehilangan percaya diri karena laga berjalan dengan tensi tinggi. Dia berharap Timnas Indonesia bisa berjalan dengan berkembang banyak saat berhadapan dengan Diascals. Jalan Timnas Indonesia menghadapi Filipina akan berjalan lebih mudah jika dilihat dari rekor pertemuan. Skuad Garuda sudah bertemu sebanyak 25 kali di semua kompetisi.
Indonesia berhasil mengoleksi 20 kemenangan dan belum pernah kalah dalam 3 laga terakhir. Meski begitu, pelatih Filipina, Michael Weiss ingin memanfaatkan kekalahan Indonesia atas Irak. Dia menyebut anak asuhnya pede 100% bisa menumbangkan skuad Garuda. Kekuatan skuad. Dengan modal keunggulan rekor pertemuan, Timnas Indonesia akan memanfaatkan kualitas pemain yang ada. Dari kekuatan, skuad Garuda bisa dibilang lebih unggul. Pasalnya, para pemain yang dipanggil memang kebanyakan dalam performa yang bagus. Terlepas dari hasil melawan Irak, para pemain Indonesia sedang dalam motivasi tinggi. Sebut saja ada Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, hingga Rafael Struijk. Ketiganya dinilai akan menjadi andalan di laga nanti. Sementara itu, Filipina sendiri bakal memanfaatkan para pemain yang bermain di Indonesia. Tercatat ada 7 pemain Diascals yang bermain di BRI Liga 1, mulai dari Christian Rontini, Daisuke Sato, Julian Schwarzer, dan Charlie Demurga. Lalu ada juga Simon Lingbo, Mike Ott, hingga Kenshiro Daniels. Nama-nama ini akan dimanfaatkan Filipina untuk meraih hasil maksimal di laga nanti. Pasalnya mereka sudah paham dengan cara bermain para pemain Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengaku sudah mengantongi kekuatan para pemain Filipina. Laga ini diprediksi akan menjadi milik skuad Garuda. Ungkapan tersebut dilontarkan langsung oleh mantan pelatih Diascals yakni Rob Geer. Menurutnya, Indonesia selalu menjadi negara yang menakutkan bagi Filipina. Bahkan pelatih 42 tahun ini menyebut anak asuh Shin Tae-yong akan meraih kemenangan telak di laga nanti. Selain itu, Indonesia juga bisa belajar dari Vietnam. Pelatih Vietnam, Philippe Petrosier, memberikan bocoran untuk mengalahkan Filipina. Dia bilang 3 kunci rahasia itu terletak pada penguasaan bola, penguasaan ruang, dan penyelesaian akhir. Prediksi taktik. Omongan Philippe Petrosier bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk meraih kemenangan di laga nanti. Apalagi pelatih 53 tahun ini berencana merombak susunan pemain. Para pemain yang sedang dalam performa buruk bakal duduk di bangku cadangan. Pertama, di posisi penjaga gawang, Coach Shin tampaknya akan memainkan Hernando Ari. Pemain Persebaya Surabaya ini diplot untuk menggantikan Nadeo yang tampil buruk di laga melawan Irak. Ex-Bali United ini kebobolan 5 gol dari 4 shoot on goal yang dilancarkan. Bahkan Nadeo menjadi pemain dengan rating terburuk yakni 2,7 saja. Selanjutnya, lini belakang masih akan dipercayakan oleh Elkan Bagot dan Jordi Amat. Menemani keduanya ada Shane Patinama dan Kapten Asnawi Mangkualam di posisi sayap. Sementara untuk lini tengah, Shin Tae-yong bisa memainkan Sandy Walsh. Pemain keturunan Belgia ini sudah terbukti moncer saat dirotasi ke posisi gelandang. Hal itu terjadi saat skuad Garuda mengalahkan Brunei Darussalam. Nantinya Sandy akan ditemani oleh Mark Locke dan bakat muda Arkan Fikri. Untuk komposisi lini penyerangan, sudah saatnya Shin Tae-yong mempercayakan kepada Rafael Struijk. Pemain Ado Den Haag ini dinilai menjadi pemain yang cocok untuk menggantikan Dimas Drajat. Bomber Persikabo 1973 ini diragukan karena sedang alami cedera. Menemani Struijk, sang pelatih bisa menaruh Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani untuk mendobrak pertahanan. Itulah ulasan persiapan Timnas Indonesia jelang menghadapi Filipina. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu bangkit dan meraih kemenangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.